pertama yang kami hormati guru pembimbing kami yaitu Bu Yanti, lalu teman-teman kami yang kami sayangi dan kami cintai. Sebelum memasuki acara, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Patricia Tampolon sebagai moderator, Cinta Angelika sebagai pemateri, Sumantri sebagai pemateri, Abil sebagai pemateri, Patri Jati sebagai pemateri, dan Agi Jerianti sebagai pemateri, serta Avatar sebagai pemateri. Sebelum kita melanjutkan acaranya, ada beberapa tahap yang akan kita lalui. Yang pertama, sesi pembukaan. Yang kedua, pembacaan materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, pembacaan kesimpulan. Dan yang kelima, penutupan. Berhubung sesi pembukaan sudah terlaksanakan, lanjutlah kita ke sesi pembacaan materi. Pada pemateri, kami silakan untuk membacakan materinya dan memaparkannya kepada teman-teman sekalian. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai definisi corak kehidupan manusia dalam mengumpulkan makanan dan berburu tingkat sederhana. Mengumpulkan makanan serta berburu tingkat sederhana sering juga disebut dengan zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman batu tua berlangsung pada 50.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Pada zaman ini sering disebut zaman batu tua karena sebagian besar alat penunjang utama untuk berburu dan mengumpulkan makanan terbuat dari batu yang masih kasar. Pada zaman ini, manusia hanya mengenal mengumpulkan makanan serta berburu. Mereka belum mulai memasak serta bercocok tanam. Berburu dan mengumpulkan makanan merupakan salah satu bentuk adaptasi pertama manusia yang sangat sukses, serta mencakup 90% dalam sejarah. Makanan manusia pada masa ini sepenuhnya bergantung pada alam. Hal ini disebabkan karena tumbuhan dan hewan sudah hidup secara merata di muka bumi. Berdasarkan hasil fosil, manusia yang hidup pada masa ini ada 6. Yang pertama adalah Pithecanthropus erectus, yang kedua adalah Meganthropus paleojavanicus, yang ketiga adalah Homo erectus, yang keempat adalah Homo soleensis, yang kelima adalah Homo hojkiensis, dan yang keenam adalah Homo floresiensis. Berikutnya kami akan memaparkannya dengan teman saya memaparkan ciri-cirinya. Saya akan membacakan ciri-ciri. Yang pertama adalah alat yang dipakai untuk berburu dan mengumpulkan makanan dari batu yang masih kasar, kayu, dan tulang. Yang kedua, hidup berpindah-pindah. Yang ketiga, hidup dengan kelompok-kelompok kecil. Yang keempat, berbicara, berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Yang kelima, makanannya bergantung pada alam. Baik, ciri-ciri selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan melanjutkannya. Yang pertama, hidup sekitar 2000. Yang pertama, sekitar hidup 2000. Sekitar hidup 2000 tahun yang lalu. Yang kedua, tempat tinggal di gua-gua. Yang ketiga, belum mengenal api. Yang keempat, mengenal pembagian kerja. Yang kelima, lupa. Selanjutnya ciri-ciri dibacakan oleh Yang pertama, mengumpulkan makanan untuk kehidupan selanjutnya, dan yang kedua, mampu beradaptasi dengan alam. Baik, pemaparan materi tentang hasil kebudayaan akan dibacakan oleh teman kami, Fatih. Beberapa hasil budaya dan barang di masa berburu di tingkat sederhana, diantaranya kapak kerimbas untuk menguliti binatang hasil buasan. Yang kedua, memecah tulang. Alat-alat yang digunakan seperti pisau, penyusup, dan garpu. Kakak genggam awal
digunakan untuk menggali umbi dan memotong binatang buas lainnya. Terima kasih saya kepada pemateri karena telah memaparkan materinya dengan jelas kepada teman-teman sekalian. Selanjutnya, jalan-jalan ke Jayapura. Wah, jalan-jalan ke Jayapura. Di rambutan dan juga semangka. Jangan malu untuk bertanya. Sebelum kami menutup acara, lanjut kita ke sesi tanya dan jawab. Pada kelompok sekalian, kami persilakan untuk menanyakan apa yang tidak dipahami. Kami di sini mempunyai dua sesi. Sesi pertama kami mempersilakan 3 kelompok untuk mempertanyakan pertanyaan. Kami persilakan untuk kelompok yang mana saja? 3. Ya, dari pertanyaan saya, bagaimana manusia zaman Paleolitikum berburu dan mengumpulkan makanan? 3. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Dapat di daerah manakah adanya pembuktian bahwa benda peninggalan Paleolitikum di Indonesia? Lanjut pertanyaan terakhir untuk sesi pertama. Adakah? Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Citra Supiana Lestari. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa Paleolitikum disebut zaman batu tua? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan pertama dari sesi pertama, yaitu pertanyaan dari Matias. Pertanyaannya akan dijawab oleh Citra. Pertanyaannya adalah bagaimana manusia Paleolitikum mengumpulkan makanan? Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu binatang dan mengumpulkan makanan berupa biji-bijian, sayuran, dan buah dari alam yang dilewatinya. Apakah jawaban kami bisa diterima? Baiklah, lanjut. Kami akan menjawab pertanyaan kedua dari sesi pertama, yaitu pertanyaan dari Dinda. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Cinta. Paleolitikum ditemukan di Pacitan dan Nandong. Apakah jawaban kami bisa diterima? Lanjut Lanjut, kami akan menjawab pertanyaan ketiga dari sesi pertama, yaitu dari pertanyaan Citra Supiana yang akan dijawab oleh Anggi Jayati. Alasan disebut dengan zaman batu tua karena alat-alat yang digunakan manusia purba kala itu masih berupa batu-batu besar dan juga kasar. Apakah jawaban kami bisa diterima? Lanjut, pertanyaan sesi kedua, apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Ya. Saya Saleh Nurin Sira dari kelompok 5 akan memberi pertanyaan apa saja alat-alat yang digunakan oleh manusia pada periode Paleolitikum. Ya. Nama saya Maranatha dari kelompok 4. Kapan dan berakhir zaman Paleolitikum dan zaman apa yang menggantikannya? Oke, kami akan menjawab pertanyaan pertama dari sesi kedua yang akan dijawab oleh Anggi Jayati. Alat yang digunakan pada zaman batu tua atau Paleolitikum yaitu kapak perimbas dan juga alat-alat susu. Apakah jawaban kalian bisa diterima? Bisa. Lanjut, kami akan menjawab pertanyaan kedua dari sesi kedua yang dipertanyakan oleh Maranatha yang akan dijawab oleh Cinta. Kapan dimulainya dan berakhirnya masa Paleolitikum, yaitu 50.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Apakah jawaban kami bisa diterima? Bisa. Baiklah, sesi tanya jawab sudah berakhir. Masuklah kita ke sesi yang keempat, yaitu pembacaan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Anggi Jayati dan juga Avata. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Pada masa itu, manusia purba pada masa Paleolitikum masih disebut sebagai masyarakat food gathering. Mereka sangat bergantung pada alam, di mana daerah yang mereka tempati harus dapat memenuhi dan mencukupi persediaan untuk kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, mereka selalu berpindah-pindah tempat. Alasan manusia purba pada masa Paleolitikum berpindah-pindah tempat
akan dibacakan oleh apa? Yang pertama, binatang buruan dan unta semakin berkurang ke tempat yang mereka diambil. Kedua, jika terjadi musim kemarau, menyebabkan binatang buruan berpindah. Mereka pergi ke tempat untuk mencari sumber air yang lebih baik. Tiga, mereka berusaha mencoba untuk menemukan tempat di mana teman-teman yang lebih banyak dan mudah diperoleh. Empat, mereka masih hidup mengembara. Lima, tempat tinggal sementara di gua-gua. Ada pula kelompok yang tinggal di daerah pantai. Baiklah, lanjut kita ke sesi terakhir, yaitu sesi penutupan. Kami sebagai manusia pastinya mempunyai kesalahan. Jadi saya sebagai moderator mewakili atas kelompok kami mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata saat kami mempresentasikannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan.